Baiklah, untuk soal selanjutnya yang poin B ini ada sedikit perbedaan dengan contoh kasus di video sebelumnya mengenai bergabungnya sekutu di dalam persekutuan. Nah, di soal ini soal yang sama ya, cuman dia berbeda kondisi investasinya. Di sini saya bacakan kembali soalnya ya. Rasio pembagian laba atau rugi Aisyah dan Asiyah adalah 3:2 dengan saldo modal Aisyah 100 juta rupiah dan Asiyah 70 juta rupiah. Mereka mempertimbangkan partner baru Aini untuk bergabung. Nah, diminta buatlah jurnal bergabungnya Aini apabila Aini menginvestasikan aset tetap berupa mesin senilai 34 juta rupiah untuk sepertiga kepemilikan dengan bonus dibagikan kepada partner lama. Nah, untuk kasus yang B ini sedikit berbeda seperti contoh soal yang kemarin, kasus A, karena ini nantinya tidak menjadi tambahan modal bagi sekutu lama. Ini nanti akan menjadi pengurangan. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu modal Aisyah. Kita tuliskan. Itu adalah 100 juta rupiah. Kemudian berikutnya adalah modal Asiyah. Itu adalah 70 juta rupiah. Nah, kontribusi Aini ini walaupun berbentuk mesin tapi kan dia ada nilainya ya. Nilainya ini 34 juta, kita masukkan dulu ke sini. Kontribusi Aini itu adalah 34 juta. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 204 juta rupiah. 204 juta ini adalah total ekuitas setelah bergabungnya Aini. Sekutu baru ya. Nah, 204 juta itu kan total ekuitas ya. Nah, di sini katanya kepemilikannya diakui adalah sepertiga. Berarti kita hitung modal Aini itu diakui adalah sebesar 1/3 dikali total ekuitas yang baru, yaitu 204 juta. Sehingga didapatkan hasil menjadi 68 juta. Nah, sementara Aini itu hanya menyerahkan 34 juta gitu ya. Dan modal yang diakuinya adalah 68 juta. Nah, ini antara kontribusi yang diberikan dengan modal yang diakui menjadi lebih besar modal yang diakui. Berarti ini kan kalau dijumlahin nantinya nggak akan balance gitu ya. Nanti ada selisihnya nih. Bedanya dengan contoh yang kemarin, kalau kemarin selisihnya itu kontribusinya lebih besar. Kontribusinya lebih besar sehingga ini nilai 10 juta akan menambah modal pada sekutu yang lain. Sementara untuk kasus yang B, kontribusinya lebih kecil ya. Berarti kalau tadi menambah modal untuk sekutu lama, untuk kasus yang ini kan minusnya 34 juta. Ini akan menjadi pengurang modal sekutu yang lain. Gitu ya. Jadi ada pengurangnya. Nah, dengan pembagian kerugian atas bergabungnya rekan yang baru itu 34 juta kita bagikan sesuai dengan porsi yang ini 3/2. Perhitungannya hampir sama seperti yang kemarin. Berarti untuk modal Aisyah itu akan dikurangi sebesar 3/5 dikali dengan 34 juta.
kita hitung ya. 3/5 kali 34 juta. Hasilnya menjadi 20.400.000. Kemudian untuk modal Asia itu akan berkurang sebesar 2/5 dikali 34 juta. Hasilnya menjadi 2/5 dikali 34 juta. Hasilnya menjadi 13.600.000 rupiah. Nah, ini pengurang ya. Kedua komponen ini akan mengurangi modal baik Aisyah dan Asia. Nah, kalau dia mengurangi, maka dia posisinya akan di debit. Kalau yang kemarin, contoh kemarin, ini kan menambah posisinya adalah di kredit. Itu ya, modal bertambahnya di kredit. Sedangkan untuk kasus yang B, modal berkurangnya di debit. Kita buatkan jurnalnya ya. Nah, ini sedikit dibedakan bahwa katanya investasinya berupa mesin, aset tetap berupa mesin ya. Jadi debitnya bukan kas. Kita buat jurnal bergabungnya ini. Itu debitnya adalah mesin. Nilainya sesuai dengan nilai ini ya, 34 juta. Mesin didebat senilai 34 juta. Lalu modal A ini yang diakui berapa? Kita lihat perhitungan yang tadi. Yang 1/3 dikali 204 juta, hasilnya 68. Ini kita taruh sini kredit 68 juta. Nah, ini kan belum balance. Nah, belum balance-nya itu di debat. Berarti debatnya ini adalah modal Aisyah dan modal Asia dengan nilai masing-masing 20.400.000 rupiah dan 13.600.000 rupiah. Kita cek ya, apakah jumlahnya sudah balance. Harusnya sih balance. 34 juta ditambah 20.400.000 ditambah 13.600.000, ya 68 juta ya. Jadi untuk jurnal bergabungnya ini seperti ini ya. Kalau pertanyaannya kok bisa sih ada sekutu ketiga masuk tetapi modal sekutu yang lama berkurang, itu bisa banyak pertimbangan ya. Hal ini mungkin saja terjadi sesuai dengan kesepakatan. Mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi nilai jual bagi si sekutu ketiga, kayak semacam goodwill, entah keahliannya, expert apa gitu ya. Beginilah cara menghitung untuk bergabungnya sekutu di dalam persekutuan dengan kondisi modal sekutu yang lama malah menjadi berkurang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share.